Buat kita semua, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Saya berharap pagi hari ini Bapak Ibu semua dalam keadaan baik-baik ya. Di hari Sabtu yang indah, cerah pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu, pagi hari ini kita mau belajar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh seorang hamba Tuhan yang biasa bergelut di dalam pelayanan pujian dan penyembahan. Sekarang sudah penatua Abel Pluit, ya kita mau belajar nanti dari Bapak Eli Kapitan yang biasanya dipanggil Bang Eli. Selamat pagi Bang Eli, apakah sudah ada? Kayaknya sudah ada. Ada di partisipan ada Elkap. Nah, itu pasti Bang Eli Kapitan. Siap. Nah, ya. Bang, silakan kita akan belajar Bapak Ibu semua tentang kemenangan dari salib untuk hidup kita ya. Silakan Bang, langsung saja. Terima kasih. Baik, salam dan selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih untuk doa-doanya. Saya sangat menikmati apa yang disampaikan oleh jemaat Tuhan di tempat ini. Dan terima kasih untuk Pak Ari yang sudah memimpin kita dalam perjamuan kudus. Kita sungguh bersyukur untuk momen Paskah kali ini karena kita semua masih ada dalam momen Paskah. Dan karena itu saya mau ambil kesempatan untuk membagikan apa yang saya terima dan saya renungkan di dalam momen Paskah ini untuk setiap saudara. Dan tentu untuk mengkonfirmasi apa yang kita sudah percayai dan yakini gitu ya, bahwa Tuhan sudah mati bagi kita, bahwa Tuhan menanggung setiap perbuatan-perbuatan daging kita supaya kasih karunia di dalam rohnya mengalir sampai kepada kita dan kita bisa menerimanya sebagai kekuatan dan kemenangan kita. Nah, saudara, kalau kita berbicara tentang kemenangan dari salib, walaupun mungkin saudara pernah menerima catatan yang tentang kuasa pertukaran dari salib, saya kira itu menjadi dasar yang penting untuk kita selalu renungkan, dan itu yang selalu saya renungkan. Dan tentunya kalimat-kalimat yang saudara pernah terima mungkin dalam bentuk gambar yang di dalamnya sudah tertulis, karena di momen salib ini itu selalu beredar ya, di momen Paskah. Itu sebetulnya kuasa pertukaran salib itu ditulis oleh hambanya Bapak Derek Prince yang sudah almarhum. Dia seorang pengajar yang sangat luar biasa, dan kita bersyukur untuk warisan ini karena apa yang dia sarikan itu menjadi kekuatan dan kemenangan buat kita, orang-orang percaya. Dia katakan begini, Yesus dihukum supaya kita diampuni. Jadi semua perbuatan-perbuatan yang Yesus harus tanggung itu di dalam daging kita, supaya kita menerima warisan ilahi dari pekerjaan rohani. Yesus disakiti supaya kita disembuhkan. Jadi kita sadar bahwa kekuatan, kemenangan, dan kesembuhan kita itu bersumber dari salib. Ya, kalau kita lihat apa yang Yesus lakukan, semuanya di dalam pelayanan dia, itu semua dilakukan sebagai contoh untuk kita melihat kepadanya dan percaya. Tetapi warisan sesungguhnya buat hidup kita, kita terima ketika kita pandang kepada salib. Yesus dijadikan dosa oleh dosa kita, supaya kita dijadikan benar oleh kebenarannya. Jadi ingat, semua aliran yang dari salib, baik itu darah maupun cairan, itu semuanya mengalir untuk kita, agar kita bisa menerima itu. Yesus menjalani kematian bagi kita, supaya kita menerima kehidupannya. Dan kehidupan di dalam Yesus adalah kehidupan yang kekal. Kehidupan di dalam Yesus adalah kehidupan yang kekal selama-lamanya. Karena Yesus tidak hanya mati, tapi dia bangkit. Dan sebentar lagi kita akan memperingati kenaikan dia ke sorga nanti di tanggal 26 bulan Mei nanti. Ya, Yesus mengalami kemiskinan, ya, supaya kita menikmati kelimpahannya. Jadi ini menarik sekali karena Yesus itu sangat hina dan dipermalukan, ya. Dia miskin sekali ketika dia datang. Bahkan ketika dia datang, dalam proses perjalanannya dikatakan dia semua punya tempat, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Bahkan dia lahir di kandang domba yang hina.
Yesus menanggung rasa malu kita supaya kita menerima kemuliaannya. Jadi ini penting juga. Yesus tertolak supaya kita diterima oleh Bapa. Jadi bagi saudara yang atau keluarga yang masih mengalami ketertolakan karena hubungan keluarga atau bahkan ditolak sebagai anak dan ditolak sebagai di dalam komunitas, saudara, orang ini hanya perlu dibawa kepada Yesus supaya dia menerima penerimaan dari Allah. Yesus menjadi suatu kutuk supaya kita menerima berkat. Jadi yang terakhir ini yang saya ingin bahas. Jadi sebetulnya kalau kita lihat ya, kutuk dosa itu membawa kita kepada kematian yang kekal. Tetapi berkat dari sorga membawa kita kepada kehidupan yang kekal juga. Nah, saudara, jadi kalau kita tanya sebagian besar orang Kristen, mereka yakin sekali bahwa mereka mati pasti ke sorga. Mereka pasti. Kalau mereka kita tinggalkan dunia ini, dan ini harus jadi iman kita. Kalau kita ragu tentang hal ini, mestinya harus ikut SPK lagi atau apa, supaya bisa dituntun kembali ke arah ini, gitu ya. Karena Yesus yang menjanjikannya, aku pergi ke rumah Bapa, dan itu pentingnya kuasa kebangkitan, kuasa kenaikan Kristus, karena dia pergi ke surga untuk menjadikan tempat bagi kita, dan tempatnya kalau sudah tersedia, dia akan kembali menjemput kita. Saya senang lihat Pak Ari di sini karena waktu itu ketika kita berdoa, aduh saya pikir, waduh kita mau besuk gimana, nggak bisa juga. Tapi ya ternyata rumah Pak Ari di surga belum siap. Makanya Pak Ari pimpin kita perjamuan. Jadi itu, walaupun dia sudah merancangnya, ini nanti kalau dia pergi siapa yang khotbah, siapa yang ini, wah manusia boleh merancang. Tapi kalau belum selesai rumahnya, ya mungkin dia akan ditambah kali ya. Sudah mau selesai, tapi ditambah lagi mahkotanya, dikasih kubahnya, ya supaya menarik gitu ya. Jadi saya kira ini menjadi pengalaman rohani yang penting sekali buat kita. Karena hidup tanpa pengalaman bersama dengan Tuhan, itu juga menjadi sia-sia karena kita tidak hidup dari doktrin, dari pengetahuan saja. Kita harus alami apa yang kita percayai. Dan kita percaya pengalaman ini menambah iman kita. Walaupun pengalaman tidak boleh jadi metode buat hidup kita. Tapi tanpa pengalaman hidup kita garing, saudara. Itu sebabnya ya kayak tadi saya dengarkan doa di dalam momen puasa ini kita juga bisa lebih menyadari bahwa daging ini perlu disangkal, perlu dikalahkan. Kalau enggak kita dikendalikan oleh dia gitu ya. Dia harus tunduk kepada kita dan kita harus membuat keputusan itu setiap hari. Setiap hari. Nah, saudara, di dalam Galatia 3 ayat 13 dikatakan Kristus telah menebus kita. Jadi tadi yang terakhir adalah kutuk dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Ya, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang terkandung pada kayu salib. Jadi ketika saya share ini di Komsel ada yang berkata, kok bagaimana ya, apa artinya kutuk disalib? Ya, pada zaman dahulu ya orang yang disalib adalah orang yang terkutuk, orang yang dianggap sudah tidak bisa mati dengan cara terhormat dan dia harus terkutuk. Kalau kita lihat ya dalam perjalanan saya, mungkin saudara sudah dapat, tapi saya ingin merefleksi sedikit bahwa ketika Yesus dicambuk, Yesus dianiaya sebelum menuju kepada salib, ini menarik untuk kita pelajari. Karena kalau kita lihat, dicambuk orang Yahudi itu sebetulnya berbeda dengan cambuknya orang Romawi. Cambuk orang Yahudi itu satu pegangan dengan 3 kulit. Jadi sekali dia cambuk, makanya terjadi perdebatan teologis. Paulus itu dicambuk cuma 13 kali atau 39 kali. Karena karena tanda cambuk itu menjadi hitungan. Kalau dia 39 kali, maksudnya 40 kurang 1, jangan-jangan dia dicambuk 13 kali. Tetapi ya lebih banyak mengarah kepada dicambuk itu 40 kali. Maksudnya 40 kurang 1. Karena gini, kalau orang itu dicambuk 40 kali, dia tidak boleh dicambuk lagi. Dan orang Yahudi kalau dicambuk lebih dari 40 kali, itu suatu penghinaan, dan itu ditulis dalam kitab Ulangan. Sehingga mereka tidak boleh mencambuk orang lebih dari itu. Tapi cambuk orang Yahudi itu mendidik.
Ya, cambuk itu teguran supaya orangnya kembali bertobat. Tetapi kalau cambuk orang Romawi itu penyiksaan. Nah, ini yang luar biasa, saudara. Kenapa kita mesti lihat ke salib? Karena ribuan tahun sebelum orang Romawi berkuasa, Yesaya sudah menubuatkan begini, dan oleh bilur-bilurnya, bekas penyiksaannya di dalam Yesaya 53 itu, kamu telah disembuhkan, kamu sembuh. Nah, cambuk orang Yahudi itu, orang Romawi itu beda. Karena ujungnya kan ada bola-bola besinya, yang ketika dia taruh dan dia tarik, itu akan merobek punggung orang itu. Dan betul-betul isi dagingnya tuh dibawa serta dengan cambuk itu. Nah, itulah yang disebut bilur-bilurnya. Oleh bilur itu, bekas luka itu, saudara dan saya disembuhkan. Jadi, cambuk orang Romawi itu bedanya karena dia bisa cambuk ratusan kali. Makanya kalau kita lihat film The Passion of Christ itu orang harus gantian cambuk. Memang betul, itu kenyataannya begitu. Orang cambuk Romawi itu kemarin ketika Pak Seno share di tempat kami tentang hal ini, saya juga diberkati karena Seno bilang kalau seandainya Pilatus ingin menyelamatkan Yesus, mungkin dengan cara cambuk ini, supaya dia nggak perlu disalibkan karena orang ini nggak pantas terkutuk gitu. Tetapi Yesus harus menjalaninya supaya sempurna. Tapi setelah dicambuk dan diperadabkan, orang Yahudi tetap berteriak apa? Salibkan dia, salibkan dia. Itu sebabnya pengorbanan Yesus di salib adalah sempurna buat kita yang percaya kepadanya. Tidak ada yang jauh lebih baik dari itu. Dan kita menerima warisan berkat ilahi karena itu. Nah, untuk menerima berkat dari salib, saya kira kita belajar dari apa yang ada di sana. Jadi saya cerita saja karena semua kita pasti memahami hal ini. Bahwa di sana ada 3 orang yang disalib, ya, Yesus dan 2 di kanan dan di kiri. Kalau ada kemarin saya lihat nonton film satu di Netflix, ternyata orang yang disalibkan itu cukup banyak gitu. Dan setelah itu mayat mereka tuh diangkat, dibuang-buang aja kayak ada kuburan massal yang langsung dilempar ke sana. Kecuali Yesus, karena diminta oleh Yusuf Arimatea, dan dia datang untuk minta supaya dia diturunkan dengan baik-baik dan dia dikuburkan. Ya, itu perbedaannya. Nah, di salib itu, saya pikir begini, saudara. Kita perlu belajar tentang respon di salib supaya kita bisa menerima warisan berkat itu yang saya maksudkan tadi. Nah, ada 2 orang, satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan. Mungkin anggap saja yang sebelah kiri yang ngomong duluan. Dia bilang begini, kalau kamu Yesus, kalau kamu anak Allah, ya selamatkan dirimu, turun supaya kita juga bisa ikut selamat gitu. Nah, ini kan sebetulnya pertanda dari orang-orang yang tidak puas dengan keadaan salib dalam hidupnya. Salib ketidakpuasan, salib ketidaknyamanan, dan salib-salib yang lain yang itu. Setiap kita harus berjalan ke salib supaya bisa menerima berkat. Kalau saudara lihat di dalam Lukas pasal 9, dikatakan setiap orang yang mengikuti aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya sendiri, dan dia berjalan ke salib itu ya, supaya menerima berkat. Nah, ingat ketika Musa menampilkan ular yang kalau saudara pergi ke Israel dan itu adanya di Gunung Nebo ya, itu kan ada ular yang akhirnya dipakai juga seperti lambang kesehatan gitu, apotik itu sepertinya gitu ya. Nah, itu kalau kita memandang orang-orang Israel yang dipatuk ular dan memandang ke situ, itu kan perlambang dari salib itu ya. Ketika mereka memandang itu, mereka disembuhkan. Nah, ini sebetulnya pesan penting buat kita. Untuk menerima berkat dari salib, kita tidak bisa memandang dari jauh. Kita harus mendekat ke salib itu. Nah, untuk ke salib itu, Yesus minta kita sangkal diri kita, pikul salib kita untuk menuju ke sana. Nah, di dalam hidup kita, saudara, kita punya salib yang setiap hari kita pikul. Entah salib karena diri kita, kebodohan kita, atau salib karena orang lain,
atau salib karena apapun, berbagai tantangan hidup itu seperti salib yang kita harus pikul di dalam hidup kita. Ya. Nah, ketika sampai di salib, saudara, ada 3 orang yang bahkan 3 pribadi ini, 3 salib ini menggambarkan respon setiap orang. Ada respon ketidakpuasan di sana ketika orang ini, misalnya orang yang sebelah kiri ini berkata, oh kenapa kalau kamu anak Allah, kenapa kamu Tuhan, kenapa kamu tidak menolong kita untuk kita juga selamat gitu. Nah ini mungkin juga sebagian respon kita hari-hari ini. Kenapa kita sudah koram leo, kenapa kita udah puasa, kenapa kita tantangan kita tidak selesai juga. Kenapa sudah ikut Tuhan, dan saya ternyata menemukan, saudara, ada banyak pelayan Tuhan yang hari-hari ini meninggalkan Tuhan, meninggalkan ininya, karena mereka merasa tidak kuat dalam penderitaan ini. Para saudara, kita semua sadar bahwa takaran dari setiap kesulitan yang kita alami, Allah sudah menakarnya. Pencobaan yang kamu alami itu adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melampaui kekuatanmu. Ya, jadi saya kira banyak orang yang ketika berjuang COVID menyerah. Nah, Pak Hari tidak menyerah karena Tuhan tahu kekuatan dia berbeda dengan yang lain gitu ya. Ini kenyataan, saudara. Dan Tuhan menakarnya bagi setiap kita. Karena itu kalau hari ini engkau mengalami tantangan dan seperti ada disalib, seperti disalibkan dalam situasi apapun, jangan berkata seperti orang yang di sebelah kiri. Jangan komplain. Jangan menggerutu. Tapi jadilah seperti orang yang sebelah kanan. Dia bilang begini, ya hei teman, kita ini pantas dihukum. Kita pantas dihukum. Tapi orang ini tidak. Gitu. Orang ini tidak. Jadi di salib yang kedua ini, sebelum dia merasa apapun, dia berkata begini, ini kalau saya bilang ini salib yang agak mengarah kepada pengoreksian diri gitu ya. Salib untuk membawa kita kepada pertobatan ya. Saya sadar bahwa ini jangan-jangan memang ulah saya, kebodohan saya, sebelum kita mengkomplainkan kepada, melemparkan salib kita kepada orang lain dan lain sebagainya, lebih baik kita mengoreksi diri kita. Karena gini, respon orang ini membawa dia kepada berkat dan mujizat. Dia bilang begini, Tuhan, kalau engkau datang nanti, jangan lupa, saya ditolong ya, saya diingat ya, ingat saya waktu engkau datang dan engkau memerintah. Nah, apa yang Yesus katakan? Pertobatan selalu melahirkan respon buat orang yang bertobat. Yesus berkata begini, hari ini juga, engkau bersama dengan aku di Firdaus. Hari ini. Nah, saudara, banyak jawaban doa tertunda karena ulah kita. Coba aja datang sama Tuhan, Tuhan, saya tidak tahu kenapa yang terjadi ini. Tapi ya sudahlah, kalau ini salib buat saya, kuatkan saya untuk melewatinya. Tuhan, saya tidak mengerti persoalan ini, tapi mampukan saya untuk melewatinya. Saya mau tetap jadi pemenang. Saya mau menjadi anak-Mu yang taat, Tuhan. Ampuni saya kalau ini adalah kebodohan dan kesalahan saya. Saudara, perkataanmu akan membawa engkau kepada jawaban Tuhan. Hari ini, engkau menerima berkat. Engkau menerima mujizat. Engkau menerima kemenangan. Jadi ingat, waktu kita disalib, kita mesti jaga respon kita. Nah, di salib ini kan tadi saya sudah katakan, itu perjalanan. Orang harus berjalan sampai kepada puncak untuk dia respon. Tetapi dalam proses itu banyak orang malah akan melemparkan salibnya, tidak mau memikul salib. Kalau saudara tidak mau memikul salib, salibmu pasti akan dilemparkan pada orang lain. Ya, Lukas 9 tadi itu. Setiap orang yang mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan setelah itu dia baru ikut aku. Ikut kemana? Ke salib untuk menerima berkat. Karena di salib inilah yang tadi saya katakan terjadi pertukaran itu. Penderitaan diganti dengan kemenangan, kehinaan diganti dengan kemuliaan, sakit ditukar dengan kesembuhan. Nah, waktu sampai di salib, di puncak salibnya, jangan salah ngomong gitu.
Atau bahkan dalam perjalanan banyak orang sudah lempar salib. Ingat saudara, kalau kita lempar salib kita akan dipikul orang lain. Seorang pria yang melempar salib dan tidak mau memikulnya, itu salib akan dipegang dipikul oleh istri dan anak-anaknya atau keluarganya. Jadi banyak pria yang sontoloyo, membleh hari ini tidak mau bertanggung jawab karena mereka melemparkan salibnya. Begitu juga seorang ibu melemparkan salibnya, anaknya akan memikul salib itu seumur hidup mereka karena mereka tidak terurus dengan baik. Dan seterusnya. Atau bahkan banyak orang yang melempar salibnya, akhirnya PKS-nya sampai jalan bongkok-bongkok karena harus pikul itu salib seluruh anggota konselnya. Nah saudara, kita harus bertanggung jawab dengan salib kita sendiri, karena ukurannya pasti pas. Kalau Yesus tidak, Yesus memikul salib seluruh dosa isi dunia ini. Dan itu beratnya luar biasa. Ini yang membedakan kita dengan Yesus. Yesus bilang, nggak usah kamu tangisin saya, nggak usah. Kamu pikul salibmu saja. Salibmu aja. Kalau kamu pikul, kamu akan melihat. Berjalan menuju puncak salibmu. Dan engkau akan melihat kemenangan. Engkau akan melihat mujizat. Engkau akan melihat apa yang aku janjikan buat hidupmu. Jadi, buat kita hari ini, saudara, perlu bagi kita ya bertanggung jawab dengan salib kita. Dan respon ketika engkau sampai kepada puncak salib, engkau berkata, Tuhan ini sudah terlalu berat buat hidupku, ini seperti sudah sampai di puncak. Jangan salah respon. Belajar untuk berkata, Tuhan, kalau ini ulah saya, kebodohan saya, ampunilah saya. Tuhan, ampunilah saya. Karena dengan respon itu, saudara akan mendapatkan suara Tuhan. Dan suara Tuhanlah yang akan meneduhkan badai di dalam hidup. Ingat ketika badai terjadi di Danau Galilea, ya semua orang panik. Ketika Yesus dibangunkan. Dia bilang, angin, badai, tenanglah. Perkataan itulah yang menenangkan badai. Karena itu izinkan suara Tuhan datang dalam hidupmu. Seiring dengan pertobatan kita, maka suara Tuhan itu sanggup meneduhkan dan meredam setiap badai yang kita alami di dalam hidup kita. Jadi jangan salah di dalam respon. Nah, kalau kita lihat salib yang ketiga, salib yang sempurna. Karena salib ini ya menanggung setiap dosa isi dunia ini. Salib ini sanggup berkata begini, Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Salib ini sanggup menolak ketika langit hitam tertutup dan sorga seperti terpisah dari dia. Dia masih bertahan di sana karena dia tahu ada misi ilahi Bapa buat hidupnya. Itu adalah salib Yesus. Dan kita sedang menuju ke situ untuk menerima dan belajar dari respon itu. Kita belum sempurna. Mungkin kita belum kuat. Ya, tapi paling tidak kita tidak seperti yang salib sebelah kiri, tapi kita harus beralih ke salib yang sebelah kanan untuk berkata, Tuhan, kalau ini kesalahan saya, ampuni. Kalau ini kesalahan anak saya, ampunilah dia. Itu harus kita ke sana. Tetapi kalau kita lihat salib yang sempurna, itu sanggup menanggung, salib yang sempurna sanggup menanggung segala sesuatu. Dan saya kira kita sedang berjalan ke situ, menuju kepada kesempurnaan di dalam proses kita. Nah, di dalam proses inilah kita harus lebih mendekat kepada Tuhan. Kenapa, saudara? Karena dengan kita mendekat dan kita menyembah, hadirat Tuhanlah yang bisa mempenetrasi kita, menyanggupkan kita untuk berespon benar, melepaskan pengampunan. Di hadirat Tuhan, kita tidak mungkin mengutuk orang. Nggak mungkin. Karena di hadirat Tuhan, Roh Kudus akan mengingatkan kita, doakan musuh, berkati dia, gitu ya. Apalagi misalnya orang yang menyakiti bukan musuh kita, gitu. Keluarga kita, kan keluarga kita belum jadi musuh. Suami kita, anak kita kan bukan musuh kita, gitu. Orang-orang yang masih bersama dengan kita, mestinya gampang kita mendoakan dia, ya, karena kebaikan-kebaikan yang kita terima dari orang-orang yang dekat kita juga ada, bukannya nggak ada. Gitu.
Kalau ketika Yesus melepaskan doa pengampunan buat musuh-musuhnya, memang orang-orang ini dari awalnya sudah sangat memusuhi dia, tidak ada satu kebaikan pun yang Yesus terima dari mereka. Ini yang membedakan Tuhan kita dengan yang lain. Jadi ketika kita memutuskan untuk berjalan dan menanggung salib, belajar menanggung salib orang lain, belajar untuk menerima kenyataan, belajar untuk melepaskan pengampunan, agar berkat surgawi bisa turun dalam hidup kita. Saudara, kita tidak seperti Tuhan, jauh seperti Tuhan. Dan sekarang, Roh Kudus bersama dengan kita. Roh Kudus itu akan menolong saudara, menolong saya, memampukan kita, memampukan saudara, supaya kita sanggup melepaskan pengampunan itu, agar hati kita disembuhkan. Karena saya baca satu quote, dia bilang, pengampunan itu bukan tentang kita. Bukan tentang orang lain. Tapi pengampunan itu tentang diri kita. Waktu kita melepaskan pengampunan buat orang lain, itu bukan keuntungan buat dia, tapi keuntungan buat kita. Ya, coba saudara bayangkan, ada orang yang sakit, saudara sakit hati dengan dia. Terus tiba-tiba ada acara keluarga, saudara ketemu dia. Dan dia masih nyindir-nyindir. Kalau saudara tidak melepaskan pengampunan, malam pulang saudara nggak bisa tidur. Sementara orangnya di sana dia pulang dan dia tidur, dia happy benar karena dia bisa menyindir saudara. Dia pulang dia tidur, saudara nggak bisa tidur. Yang rugi siapa? Yang rugi kita. So ketika kita merilis pengampunan itu keuntungannya buat kita. Dari mana kita kuat melepaskan semua itu? Ketika saudara memutuskan untuk selalu diam di hadirat Tuhan. Ketika saudara memutuskan untuk tidak bolong-bolong dalam mesbah orang Deo, mendengarkan orang-orang yang berdoa, karena dia hanya di hadirat Tuhan kita dimampukan. Bahkan di hadirat Tuhan, saya percaya saya secara pribadi, saya mengalami self-healing, kesembuhan secara pribadi ketika saya bangun pagi, saya menyembah Tuhan. Tadi pagi saya juga bangun jam 5, saya masih menyembah Tuhan, dan setelah itu saya siap-siap untuk masuk ke mesbah orang Deo ini. Saya tahu ketika Pak Sofyan ngomong tentang orang yang perlu disembuhkan, saya merasa saya juga perlu ditolong gitu. Jadi setiap kali kita di hadirat Tuhan, izinkan diri kita supaya kita bisa mengalami kuasa salib itu. Karena masuk ke hadirat Tuhan di dalam Ibrani 10:19, oleh darah Yesus kita beroleh jalan masuk ke tempat kudus. Jadi kita masuk ke tempat kudus karena pengorbanan Yesus, karena darah Yesus. Jadi setiap kita mengalami proses itu dan kita masuk sampai ke tempat kudus, mengalami perjumpaan ilahi dengan Tuhan, di tempat itulah kita akan disembuhkan, mengalami pemulihan secara personal. Ya, saya bilang gini, Roh Kudus penetrasi saya hari ini. Saya tidak tahu apa yang ada di hati saya. Penetrasi saya. Ya, ampuni kelemahan-kelemahan. Ya, bahkan ketika saya kadang malam tidur, saya ambil waktu untuk berdoa. Tuhan, kalau sepanjang hari ini kata-kata saya ada hal yang melukai orang, kata-kata tidak berkenan, Tuhan bersihkan. Tolonglah Tuhan. Karena COVID ini mengingatkan kita bahwa sebetulnya kita bisa tidur malam, besok kita sudah nggak ada gitu. Jadi kadang-kadang kita merasa kita masih panjang umurnya, tapi kita sadar gitu ya. Ya, ketika istri dari almarhum Michelle meninggal, ketika dia tidur, ya, si Anda meninggal itu, saya sejak saat itu saya bilang iya ya, ternyata kita tidur dan bisa besoknya nggak bangun. Gitu. Kita tidur dan kita nggak bangun. Nah, karena itu sebelum tidur bereskan diri kita lah di hadirat Tuhan. Tidurlah di dalam hadirat Tuhan. Ya, dan teruslah berbahasa roh sampai engkau tertidur sehingga engkau mimpinya mimpi di alam rohani. Biarkan berkat surgawi itu mengalir dalam hidup saudara. Ya, ini penting kita latih. Dan lewat mesbah orang Deo, lewat kita mengambil puasa, mendisiplinkan disiplin rohani ini, saya kira kita makin hari makin kuat dan semakin berjalan untuk melihat kebaikan Tuhan. Nah, itu saja yang pagi ini saya sampaikan. Saya mendorong kita untuk terus tertibkan diri kita karena kita sudah bangun kebiasaan yang baik ketika kita masuk di dalam masa pandemik ini.
kita telah membangun satu habit yang baru, yaitu habit kedisiplinan untuk mencari dan haus mencari Tuhan. Memang Alkitab katakan orang yang haus, orang yang suci akan makin suci, orang yang haus akan dipuaskan di masa akhir-akhir zaman ini. Tapi kalau orang yang tidak mendekat, dia akan mengalami kekeringan dan dia makin jauh dari kasih karunia Allah. Ya makin jauh gitu. Ya shock karena kemarin ada orang yang sudah melayani di SPK, bahkan sudah jadi pembina, kemarin dengar karena dia bisa paksa anak istrinya pergi ke satu klub malam, mereka bisa minum-minum di sana sampai pagi. Dan anaknya dibilang begini, ini saya diceritain oleh salah satu orang yang diajak dianggap hanya bisa makan aja, ternyata. Dia bilang kalau mau nakal-nakal di depan bapak sekarang. Jadi anaknya dikasih, udah rokok aja, minum-minum aja. Saya pikir ada dapat dari mana ide ini ya. Ini model begini. Tapi ini yang terjadi. Ketika orang tidak lagi berpikir tentang hal-hal yang rohani, maka hal-hal duniawi itu begitu dekat sekali dengan kita. Kita dekat sekali hal-hal yang sifatnya duniawi. Nah, ini kita perlu waspada, saudara. Kita perlu waspada. Mendisiplinkan diri kita dalam doa, mendisiplinkan diri di dalam firman, mendisiplinkan diri dalam persekutuan orang-orang percaya, mendisiplinkan kita di dalam ibadah, ya, dan mendisiplinkan diri dalam melayani. Saya selalu pakai 5 disiplin ini. Disiplin berdoa, disiplin baca firman, disiplin bersekutu, ya, beribadah, bersekutu dalam kelompok kecil, disiplin ibadah, ya, ibadah korporat, dan disiplin melayani. Kalau ini kita terus lakuin dalam hidup kita, rohani kita nggak up and down. Percaya saya, saudara. Tidak ada yang naik turun. Ya belajarlah dari senior-senior kita. Ya, saya kira kita tidak akan mungkin naik turun. Kristen yoyo itu tidak mungkin terjadi. Kalau semua disiplin ini kita bangun. Ya, kalau hanya disiplin doa dan firman kita, lama-lama kita menjadi ahli Taurat. Kita merasa kita lebih rohani dari orang lain. Tapi kalau kita disiplin bersekutu, kan kita ketika mendengarkan orang lain, ya doa ini kayak di koram dia ini, doa ini, ya saya dengar doa-doa itu luar biasa gitu. Ya, yang penting kita mau hati kita terbuka, mau belajar. Kalau nggak mau belajar, nggak dapat apa-apa juga. Nah, disiplin beribadah. Ya, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Jadi kita juga harus punya ibadah korporat. Karena ada kuasa ibadah yang menyertai kita. Dan yang terakhir, disiplin melayani. Ya, karena semuanya itu saudara lakuin, tapi kalau saudara hidup buat diri sendiri, nggak ada gunanya. Jadi tadi ada satu ibu yang berdoa, Tuhan, kami berdoa supaya kami menemukan orang-orang damai di sekitar kami. Itu amin. Amin. Karena itulah kita dipanggil. Karena kita diperlengkapi dalam semua 4 hal ini supaya menemukan orang damai. Menyampaikan pesan Tuhan kepada dia dan menolong dia untuk menemukan Yesus, bertemu dengan Yesus. Saya kemarin di Paskah saya juga share hal ini. Dalam proses perjalanan menuju salib, saudara, Yesus memulainya dengan perjamuan di seorang yang meminjam rumahnya, yang kita tahu akhirnya disebut sebagai loteng Yerusalem. Nah, hari ini, saudara, Yesus itu ada di dalam kita. Maukah rumah rohani kita siapkan untuk menampung orang-orang yang belum percaya? Dan Yesus yang ada di dalam hati saya dan saudara, maukah kita menampung mereka dan membawa mereka untuk bertemu dengan Yesus? Sehingga terjadi fellowship. Karena saya percaya begini, kalau yang terjadi di alam roh benar-benar terjadi, maka alam nyata akan terjadi. Itu yang kita harus percaya. Pengalaman di alam rohani, kalau kita benar-benar alami, kalau kita bisa punya belas kasihan dan orang itu benar-benar kita taruh di hati kita, maka orang itu suatu waktu pasti bertemu dengan Yesus. Saya sudah melihatnya dalam pelajaran ini bertahun-tahun ini. Jadi bagaimana bertemu dengan orang damai? Ya kadang kita nggak tahu siapa dia. Tapi kalau kita tahu itu, mari berdoa, kalau perlu kita menangis untuk orang ini. Pertemukan dia, orang ini di dalam hati kita. Rumah rohani kita harus menjadi tempat pertemuan. Fellowship. Karena itulah perjalanan salib buat hidup kita. Ya, puji Tuhan, saya kira itu saja yang saya bisa bagikan untuk kita pagi hari ini. Dan semoga itu semakin menguatkan kita untuk kita terus berjalan di dalam perjalanan kita mengikut Tuhan dan mengalami kuasa salib itu dalam hidup kita dari hari ke hari. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Bang Eli Kapitan.
sudah menyampaikan tentang ya salib yang memberikan kemenangan bagi kita ya. Menarik Bapak Ibu, saudara-saudara, kalau kita berbicara mengenai salib Kristus ya, tadi dikatakan bahwa memang apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan kita adalah pengorbanan yang sempurna ya. Dia sanggup melakukan semuanya untuk kita supaya kita lepas dari dosa-dosa kita. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu mungkin masih ada waktu beberapa saat. Silakan jika ada yang ingin bertanya atau ada yang kurang jelas atau mungkin ada yang mau meneguhkan apa yang sudah disampaikan Bang Eli Kapitan. Saya beri waktu. Silakan. Ya, Bang Eli sambil menunggu. Tadi kan ada statement Bang Eli ya mengenai hidup. Ya. Jadi hidup tanpa pengalaman dengan Tuhan, hidup itu sia-sia ya Bang Eli ya. Ya, Boleh diperjelas mungkin Bang Eli mengenai sia-sianya seperti apa? Kalau kita tahu kan kekristenan di dunia ini kan begitu banyaknya ya. Mungkin ada sekian miliar orang-orang yang Kristen, yang mengaku Kristen dan menjadi pengikut dari Kristus gitu. Karena sia-sianya seperti apa nih? Mungkin bisa diperjelas. oke. Saya punya pengalaman terlebih dalam hal kutuk ya, dalam hal kutuk. Jadi ini saya share aja sekalian ya. Kutuk. Jadi tadi sebetulnya kalau kita lihat kita punya keyakinan untuk mendapatkan sorga yang mulia dalam kekekalan. Tetapi kita sadari bahwa hidup di dunia ini ada banyak yang menghambat kita dan itu bisa disebut kutuk. Kutuk itu perlu dibereskan. Perlu dibereskan. Ya, walaupun saya tidak mau berdebat tentang hal itu, tetapi ini saya menceritakan apa yang saya alami. Satu waktu saya dengan adik-adik saya ketika kami kumpul, kami sempat diskusi kok keluarga kita mengalami kecenderungan di dosa yang model begini nih. Ada satu dosa yang kalau dilihat hampir sebagian besar keluarga itu mengalami. Dan setelah kita cerita, saya bilang kalian tahu apa yang itu. Karena begini, saya dibesarkan oleh opa saya, jadi dari keluarga dari mama, jadi saya agak terpisah dari keluarga papa. Dari tempat yang berbeda. Nah, saya ketika besar dan setelah itu ketemu dengan mereka, saya tidak begitu tahu tentang peristiwa yang terjadi di keluarga papa kandung saya. Bagaimana latar belakang hidup mereka. Nah, satu waktu ketika kami setelah ngobrol, dan akhirnya adik saya yang juga pelayan di MTHS di Timur, dia bilang, Kak, kayaknya kita harus bereskan karena ini ada masalah dari opa kita yang menyembah berhala. Kita sudah bereskan sih, tapi kita kayaknya perlu ada pemberesan yang lebih lagi. Jadi kami memutuskan untuk kami kembali ke daerah. Dan akhirnya kita tahu tempat dia menyembah berhala. Kami datang ke sana, kami deklarasikan bahwa kami sudah diputuskan hubungan kita dengan tempat ini, kutub penyembahan berhala sudah tidak berkuasa dan bla 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 bla. Ya, saya ambil secara simbolis, saya bawa minyak dan saya siram di sekitar itu. Dan setelah itu saya duduk dengan orang tua di kampung itu dan saya tanya, sebetulnya dulu opa kita dia nyembahnya apa? Dia nyembah apa yang kalian tahu? Oh, dia nyembah ular. Dia nyembah ular. Malamnya, saudara, malamnya ketika setelah kita doa peperangan rohani selesai, malamnya saya tidur, saya melihat penglihatan seperti ada jalan turun dari rel dan itu ular turun dari rel itu turun ke bawah. Itu dalam mimpi. Dan ketika saya lihat ular itu menatap saya dengan sangat marah. Dan ular itu ada tanduknya. Paginya saya tanya kakak saya, apakah di rumah opa dulu kamu pernah melihat model kayak tanda, kayak ular yang ada bentuknya? Oh, ada. Dia punya tongkat kepalanya ular, dan kepalanya itu ada tanduknya. Ular kan nggak ada tanduk nih. Dia ada tanduknya. Saya melihat kok persis ya pengalaman ini gitu.
Ya. Nah, pagi-pagi itu saya kumpulin mereka, ayo kita doa. Kita doa lagi, doa peperangan lagi, doa. Supaya semua kita benar-benar dibebaskan dari kutuk. Sorenya jam 6 sore, ketika kami sudah berangkat kembali dari kampung ke Kupang, jam 6 sore, ular yang warnanya saya lihat ada hitam, kuning, ada belang-belang itu, sebesar lengan saya, itu jalan nyebrang jalan menuju rumah kami. Dan ketika dia mau masuk ke rumah, ponakan jadi anak dari adik saya, dia kebetulan lewat di situ dan dia lihat ada ular, dia langsung lari, dia pukul itu ular, dan tidak takut ya anak kampung, kalau anak Jakarta ketemu dia lari terbirit-birit, dia pukul itu ular, dan ketika ular itu hampir sempoyongan dia potong kepalanya, das gitu, beres gitu. Dan setelah itu dia foto, dikirim ke saya, Om, ular, ada ular. Saya lihat kok persis ya seperti malam itu, ya. Jadi setelah itu sorenya saya bilang, semuanya sudah beres. Percaya, ular yang kita lihat secara simbolik, secara kasat yang kita tidak bisa kita lihat, itu kan sifatnya spiritual, Tapi hari ini juga dia tambahkan fisiknya dan masalah kita selesai. Percaya berkat Tuhan akan mengalir. Nah, saudara, ini kan agak susah diceritain secara doktrinal ini, Pak Budiman lagi belajar teologi. Tapi ini pengalaman rohani yang tidak bisa dipungkiri bahwa itu ada ketika kita deal dengan alam rohani. Kutuk-kutuk itu harus dibereskan, saudara. Nah, saya tahu pemberesan kutuk itu bisa ada ketika saya ada di hadirat Tuhan. Tapi kalau seandainya saudara masih merasa ini keluarga masih mengalami itu, nggak usah takut, nggak usah ini, hadapi dengan mungkin meminta beberapa orang yang perlu bantu saudara untuk mendoakan saudara. Supaya betul, karena kalau saudara terikat, tidak mungkin melepaskan diri dengan ikatan sendiri, tapi mungkin ada orang lain yang perlu menolong kita untuk melepaskan kita. Jadi saya bilang, nah termasuk pengalaman kita mengalami hadirat Tuhan, pengalaman saya dikuatkan, pengalaman saya mengalami kelegaan ketika saya worship, dan setelah saya bangun itu seperti beban itu runtuh, dan saya tidak lagi mengingat sakit hati dengan orang-orang yang menyakiti kita. Karena sebagai hamba Tuhan pun kita sudah melayani, belum tentu orang senang dengan kita. Ya, ternyata haters itu bukan hanya ada di Facebook, ada juga yang ketika kita ketemu di tetapan jemaat itu tetapan yang dia tidak suka. Ya nggak usah baper lah, karena kita nggak bisa masuk ke otak orang itu. Saya tidak bisa masuk ke otak orang untuk menyetel bahwa dia perlu suka sama saya. Saya tidak punya kesanggupan itu. Yang perlu saya jaga adalah diri saya. Yang perlu saya jaga adalah atmosfer bahwa Tuhan bersama saya, dan dengan segala perkara saya dapat tangguh di dalam Dia yang memberikan kekuatan dan kemenangan buat hidup saya. Itu yang saya harus jaga. Nggak perlu jaga hidup orang lain, nggak perlu. Karena kita tidak bisa mengubah orang lain. Jadi itu yang saya kira. Ini yang harusnya menjadi pengalaman kita dari hari ini. Ditolong, dibebaskan dari segala kutuk, agar segala berkat yang dari salib itu boleh kita alami. Yang saya maksudkan itu pengalaman-pengalaman seperti itu. Dan saya kira semua kita punya pengalaman itu. Kalau kita punya pengalaman itu, dan terlebih pengalaman iman ditolong Tuhan, kita punya pijakan untuk melihat bahwa masalah yang kita hadapi di hadapan ini, di hadapan kita pasti bisa lewati. Karena ada pijakan, kita sudah pernah melewati itu. Ada pijakan untuk naik lagi ke level yang lebih tinggi. Ada yang lebih tinggi, ada yang lebih tinggi. Ya, jadi ini harus kita punya pengalaman. Dan tentu pengalaman kita dasarnya karena kita intim dengan Tuhan. Karena dasar kita karena kita disiplin rohani. Dasar kita karena Roh Kudus bersama dengan saya, dan saya tahu saya bisa membedakan ini Roh Kudus atau Roh Kudus atau bukan Roh Kudus. Itu harus ada di dalam hati kita, dan dasarnya karena kebenaran firman. Oke, begitu kira-kira Pak Budi. Oke. Sorry jadi agak kepanjangan. Ya, nggak apa-apa. Thank you, Bang Eli. Jadi memang pagi hari ini, Bapak Ibu, jika Bapak Ibu merasa, aduh kayaknya saya masih kurang pengalaman dengan Tuhan, minta ya gitu ya Bang Eli ya. Karena Yes. pengalaman dengan Tuhan itu menarik ya. Kalau Pak Edilio bilang ya pengalaman dengan Tuhan biasanya ngeri-ngeri sedap. Ngeri tapi sedap gitu ya. Yes. Itulah. Oke,
Silakan Bapak Ibu, masih ada yang mau menyampaikan sesuatu, bertanya atau meneguhkan? Bisa chat atau langsung unmute tuh, Pak Ari kayaknya udah mau unmute tuh. Iya nih, banyak nih hambanya nih. Bang Eli, terima kasih. Ada kesempatan kedua dari Tuhan untuk kita Amin. bertemu. Terima kasih untuk share-nya, terima kasih untuk firman-nya. Udah Thank you, lama Pak. nggak ketemu ya. Nanti Iya. satu waktu kita ketemu, makan bersama di daerah Pluit. Banyak makanan bersama-sama. Betul. Yauri ya. Oke. Iya. Tuhan berkati. Salam sama teman-teman di Pluit. Tuhan berkati, Ya. Pak. Kayaknya saya kangen Pak Ari tuh. Pak Ari bawa saya itu makan sotomi yang di mana tuh? Itu apa di mana? Di belakang itu yang dekat ke arah Kemayoran itu yang itu. Ya, banyak Pak. Ya, siap Pak. Oke, Pak Ari, Tuhan berkati. Oke. Silahkan Bapak Ibu. Nah, kalau masih belum ada, saya ada satu lagi nih Bang Eli ya, yang tadi cukup menarik Bang Eli sampaikan ya. Ya memang firman Tuhan kan bilang bahwa kita harus pikul salib ya. Ya. Pikul salib ya. Karena kuk dan salib yang Tuhan, beban yang Tuhan pasang ya, itu nggak berat sebetulnya ya. Ya, Tapi enak. kalau tadi saya bayangin, ya Bang Eli bilang bahwa jika pria melemparkan salib, maka anak-anak dan istrinya yang akan menanggung salib itu. Wah, saya kebayang tuh. Jadi, waduh, kalau saya misalnya melemparkan salib itu, melepaskan salib itu akan ditanggung oleh istri dan anak-anak kita. Itu cukup menarik ya. Saya merasa, waduh, kasihan juga mereka ya. Dan itu memang rasanya ya mungkin pengalaman di sekitar kita itu ada terjadi gitu ya, Bang Eli ya. Iya. Jadi Benar. masing-masing orang tadi Bang Eli sampaikan bahwa kita memikul salib dan membawanya itu kepada salib Tuhan gitu. Betul. Betul. Bang Eli ya. Karena setiap kita kan sebetulnya punya tanggung jawab. Kita sebagai pria kan kita dikatakan sebagai sumber kan. Artinya kita harus bertanggung jawab untuk keluarga kita. Dan kalau seandainya istri bekerja pun itu bukan berarti meniadakan kita, fungsi kita untuk bertanggung jawab kepada keluarga sepenuhnya. Ya. Jadi ya saya kira perlulah kepriaan tanggung jawab kita tuh perlu kita harus ambil, terlebih untuk mengambil keputusan. Ed Cole kan mengatakan dosa pria bukan apa yang dia lakukan saja, tapi apa yang dia tidak lakukan. Jadi ketika seorang pria tidak bertanggung jawab sungguh-sungguh untuk hidupnya, untuk keluarganya, ya dia sudah berdosa. Artinya dia melemparkan itu kepada orang lain gitu. Iya, iya. Oke, para pria ya mendengar ya apa yang disampaikan Bang Eli. Kita harus ambil tanggung jawab itu ya untuk memikul salib masing-masing dan tentu tanggung jawab untuk keluarga kita. Ya kan sebetulnya kan misalnya seorang pria dia harus jadi imam di dalam keluarganya, memimpin keluarganya untuk berdoa, memimpin keluarganya, mengarahkan mereka pada jalan Tuhan. Tapi berapa banyak pria yang ketika doa makan pun dia tidak sanggup dan dia harus suruh anak dan istrinya yang berdoa. Ya tentu kalau ini masih perlu proses belajar ya nggak apa-apa. Tapi tidak boleh berhenti di situ. Kita harus bertumbuh. Karena tanggung jawab itu, salib kalau itu dianggap tanggung jawab itu sebagai salib, salib itu kamu harus pikul gitu. Iya, iya. Kemarin saya dengan teman-teman ada doa keliling ke Cirebon gitu ya. Di mobil itu seorang ibu bertanya, kenapa ya kalau di dalam acara-acara doa atau di dalam grup-grup tim doa seperti di mana di JDN atau di JDS gitu ya, kok banyakan ibu-ibu ya. Terus si ibu ini nanya, prianya, bapak-bapaknya kemana ya? Wah, saya bilang kemana nih bapak-bapak nih kan? Mungkin bapak-bapak karena sibuk, jadi agak berdoanya beda gitu kali ya, karena sibuk gitu ya Bang Eli ya. Iya, semoga Ibu jangan seperti Pak Edi selama singgung itu. Ya. Silakan Bapak-bapak dan Ibu, saudara tubuh Kristus. Apakah ada?
Kalau tidak ada, kita akan akhiri karena Bang Eli juga ada pertemuan penatua ya pagi hari ini. Boleh Pak Ari mendoakan Betul. Bang Eli dan kita semua. Terima kasih. Ya, mari saudara kita mau satukan hati, kita mau berdoa. Bapak, kami sungguh bersyukur untuk pagi hari ini kami boleh diremakan Tuhan, sadar bahwa setiap kami sesungguhnya untuk memikul salib kami masing-masing. Biarlah Tuhan, Engkau yang sudah mati di kayu salib, terus Tuhan menyatakan kasih-Mu kepada setiap kami, kasih karunia-Mu, anugerah-Mu melimpah buat kami, sehingga kami dimampukan untuk kami hari lepas hari serupa seperti Engkau. Tuhan, terima kasih. Engkau yang memberkati hamba-Mu, Bang Eli, Tuhan. Engkau pakai tambah hari, tambah heran. Biarlah perenungan-perenungan firman Tuhan, pengalaman-pengalaman, perjumpaan pribadi dengan Engkau boleh menjadi berkat buat setiap kami. Terima kasih Bapa, berkati keluarga, berkati anak-anak, berkati apapun yang dikerjakan, dibuat Tuhan berhasil. Melalui kehidupan Bang Eli, semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan, semakin banyak keluarga-keluarga dipulihkan. Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami ingin berpisah, biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, biar memerintah dalam setiap kehidupan kami. Biar kami boleh beraktivitas sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan, pimpinan-Mu Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, terima kasih Bang Eli Kapitan ya Terima untuk kasih kembali disampaikannya Bapak Ibu semua.